Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di kediaman Bapak Iwayan Suwardana yang biasa dipanggil Bapak Gendo, seorang praktisi hukum. Bapak Om Swastiastu, gimana Pak kabarnya? Baik, sehat, cuman ini aja kayaknya belum tes corona. Baik Pak, jadi saat ini pemerintah sering ya Pak sempat menyinggung soal darurat sipil mewabahnya virus COVID-19 ini. Sebenarnya apa sih Pak darurat sipil itu? Ya, darurat sipil ini kan sebetulnya satu ketentuan hukum yang diatur oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 59. Jadi satu peraturan hukum yang diterbitkan di zaman Soekarno yang sebetulnya itu adalah peraturan hukum untuk mengatasi situasi dalam keadaan bahaya keamanan ya, dalam keadaan mengatasi kerusuhan atau mengatasi pemberontakan, mengatasi bencana alam, itu yang disebutkan di pasal satunya ya. Tapi yang paling harus di stressing adalah situasi pemberontakan, kerusuhan atau bencana alam itu yang memang tidak bisa diatasi oleh alat kelengkapan biasa. Maka di situ akan berlaku Perpu nomor 23 tahun 59 tentang keadaan bahaya. Nah, darurat sipil ini kan sebetulnya adalah tingkatan pertama dari situasi kedaruratan sebagaimana dimaksud oleh Perpu keadaan bahaya itu, yaitu ada darurat sipil, ada darurat militer, ada kemudian darurat perang. Nah, yang mau diterapkan adalah pada darurat sipil intinya adalah dia pembatasan kepada masyarakat sipil. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam perspektif keamanan untuk mengatasi situasi yang tadi, pemberontakan, kerusuhan atau bencana alam yang dilakukan oleh penguasa darurat sipil yang dipimpin oleh Presiden atau Panglima Angkatan Perang, Panglima tertinggi Angkatan Perang, yang kemudian di daerah dibentuk paling rendah di tingkat kabupaten. Nah, ini pendekatannya keamanan. Kalau darurat sipil itu kurang lebih adalah memaksa masyarakat untuk taat kepada aturan penguasa darurat sipil yang kemudian hak-hak asasinya dibatasi, termasuk misalkan terjadi penggeledahan. Penggeledahan itu kalau sepanjang dicurigai dan ada surat istimewa darurat penguasa darurat sipil, mereka bisa melakukan penggeledahan, mereka bisa melakukan penyitaan, mereka kemudian bisa membatasi percakapan, mereka kemudian bahkan bisa memutus dan merusak alat-alat telekomunikasi yang digunakan, dan sepanjang misalkan itu dikategorikan oleh penguasa darurat sipil sebagai keadaan yang berbahaya, situasi yang berpotensi membahayakan. Nah, ini sekali lagi darurat sipil adalah pendekatan hukum yang abnormal, yang sebetulnya akan banyak sekali mengkebiri masyarakat sipil dan hanya cocok dalam situasi perang. Itu darurat sipil. Kemudian dalam situasi saat ini harusnya pemerintah mengeluarkan apa? Maksudnya selain darurat sipil tadi kan terkait tentang perang itu. Kalau saat ini merebaknya virus COVID-19 ini, apa yang perlu dilakukan pemerintah? Pertama gini ya, soal wabah COVID-19 atau dikenal coronavirus ini kan tidak bisa dikualifikasi sebagai bencana alam. Dia sebetulnya tidak memenuhi kualifikasi untuk dimasukkan dalam situasi darurat sipil. Karena sekali lagi perspektif darurat sipil itu adalah perspektif pendekatan keamanan represif. Yang harus dilakukan adalah ada yang diantara beberapa undang-undang ya, ada undang-undang penanggulangan bencana ya. Itu masih masuk itu soal bencana alam, atau yang lebih tepat dalam hal ini spesialisnya adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Itu diterbitkan zamannya rezim Jokowi loh, Pak Jokowi yang membuat. Nah, di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu kurang lebih begini. Jadi dalam situasi yang sangat serius adanya wabah ya, wabah penyakit menular yang itu akan mengancam keselamatan bangsa, maka kemudian pemerintah bisa untuk atau dapat untuk menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Darurat kesehatan masyarakat. Itu yang harus ditetapkan oleh Presiden. Jadi dalam situasi sekarang, dalam situasi COVID-19 ya tetapkan darurat kesehatan masyarakat, bukan darurat sipil, karena berbeda. Nah, lalu apa konsekuensinya? Presiden menetapkan darurat kesehatan masyarakat, artinya situasi wabahnya sudah sangat serius mengancam bangsa, ditetapkan darurat kesehatan masyarakat, maka kemudian atas situasi itu Presiden punya pilihan.
Karena di dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan ada 4 pilihan. Satu, lakukan karantina rumah apabila ada penduduk dalam satu rumah yang tertular, yang menyebarkan sumber penyakit menular. Karantina di rumah aja. Dan negara wajib menanggung kebutuhan dasar plus ternaknya. Ada yang kedua adalah karantina wilayah. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk termasuk menutup pintu-pintu wilayah. Pintu masuk wilayah. Itu yang biasanya dikenal dengan lockdown. Tapi di undang-undang kita namanya karantina wilayah. Atau ada karantina rumah sakit, kalau pusat penyebarannya di dalam rumah sakit, dikunci dia rumah sakitnya. Nah, 3 karantina ini, karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, ini mewajibkan negara untuk menanggung kebutuhan dasar dari warga yang dikarantina. Atau yang keempat, ada namanya pembebasan sosial berskala besar. Nah, pembebasan berskala besar, ada namanya pembatasan, saya ralat, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB ini adalah pembatasan kegiatan tertentu yang di dalam undang-undang disebutkan adalah pembatasan kegiatan belajar atau bekerja. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan, kemudian pembatasan kegiatan umum. Dan di dalam PSBB ini, pembatasan sosial berskala besar, pemerintah tidak diwajibkan menanggung kebutuhan pokok warga. Jadi ada dari 4 kekarantinaan sebagai respon darurat kesehatan masyarakat, maka dalam konteks COVID-19 ada 2 pilihan yang rasional, karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar. Dan yang dipilih oleh Presiden Jokowi adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, menurut saya ini juga kurang tepat sebetulnya dalam mengatasi situasi yang sudah sangat darurat ini, karena negara terlihat kemudian melepaskan diri dari ingin menertibkan warga supaya melakukan pembatasan sosial, ya, atau ingin menanggulangi penyakit menular, tetapi tidak mau terikat dengan kewajiban membiayai atau mengkompensasi kebutuhan dasar warga. Dipilih PSBB. Nah, menurut saya ini cheating, menurut saya ini curang. PSBB lalu diambil undang-undang tahun 59 disandingkan. PSBB supaya warganya melakukan physical distancing, melakukan pembatasan kegiatan, supaya tertib ditetapkan darurat sipil. Ini kan sebetulnya adalah tingkatan memaksa. Tetapi negara tidak mengeluarkan kompensasi. Padahal ini sekarang misalkan termasuk instruksi gubernur di Bali, ini sebetulnya sudah mendekati karantina wilayah kok. Kan dia sudah mulai menutup wilayah, menutup pintu masuk wilayah Bali ya. Sebetulnya ya, hanya kecuali untuk mobil operasional, logistik dan segala macam, yang lain dibatasi. Itu kan mendekati karantina wilayah. Kenapa nggak sekalian ditetapkan sebagai karantina wilayah gitu? Toh juga kemudian PP pembatasan sosial berskala besar, peraturan pemerintahnya juga sebetulnya negara sudah mau membiayai kebutuhan pokok, walaupun baru yang sifatnya pembatasan kegiatan umum, pembatasan kegiatan belajar, pembatasan kegiatan bekerja, pembatasan kegiatan keagamaan belum mau ditanggung. Ya, ini soal bagaimana negara harus fair saja. Baik Pak, terima kasih informasinya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Wayan Suwardana. Baik, saya Dewi Nairi dalam Breaking News Bali TV. Sampai jumpa.